Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Ruang Masa. Kali ini, channel Ruang Masa akan menampilkan video untuk memenuhi tugas kuliah dari salah satu kru kita di channel Ruang Masa ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar dapat membantu mengembangkan channel ini. Kalau udah, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, akan menampilkan pembahasan materi tentang konsep pendidikan dan human capital dalam memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota, yang diantaranya Muhammad Mehdi Mutakin, Sherly Widya Astuti, Konisari Rezeki, Mega Purnamasari, dan Rinda Wulandari. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mega Purnamasari, yang kedua Rinda Wulandari, yang ketiga Konisari Rezeki, yang keempat Muhammad Mehdi Mutakin, dan yang kelima yang terakhir Sherly Widya Astuti. Baiklah, langsung saja kita saksikan pembahasan materinya berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya selaku pemakalah ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Pendidikan dan Human Capital. Jadi pendidikan itu sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, baik aspek rohaniah maupun jasmania, juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan baru dapat tercapai bila mana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Akan tetapi, suatu proses yang diinginkan dalam usaha pendidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik atau manusia kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara perbuatan mendidik. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Arti pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya baik dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian pendidikan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah transformasi budaya sekaligus nilai-nilai yang berkembang pada suatu generasi agar dapat ditransformasikan kepada generasi berikutnya untuk menjadi pribadi yang siap terjun ke masyarakat, serta menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Adapun
Tujuan dari pendidikan yaitu adalah untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dan dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Secara umum, sistem pendidikan nasional ini cenderung menempatkan ilmu-ilmu praktis yang berkaitan dengan pengelolaan dunia. Dalam rumusan tujuan pendidikan yang disebutkan di atas, dirancang tujuan serta jenjang persekolahan atau pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 terdiri dari tujuan dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tujuan setiap jenjang biasa disebut tujuan institusional, dan ini dikembangkan tujuan kurikulum setiap jenis sekolah pada suatu jenjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Wulandari, NIM 1820203064. Saya akan melanjutkan presentasi. Kelompok 1. 2. Ruang lingkup pendidikan. Dalam Undang-Undang Sidrinas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 2, Pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan berbentuk watak serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena di dalamnya bahwa segi-segi atau yang ikut terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan yang menjadi ruang lingkup pendidikan sebagai berikut. A. Anak didik atau siswa, yaitu merupakan objek terpenting dalam pendidikan. B. Dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi sumber dari segala kegiatan pendidikan yang dilakukan pada saat pembelajaran. C. Pendidik, yaitu subjek yang melakukan pendidikan atau yang mengajar. D. Materi pendidikan, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu atau materi. E. Metode pendidikan, yaitu cara yang paling tepat dilakukan dalam pelajaran yang bertujuan untuk menyampaikan bahan atau materi kepada anak didik atau siswa. F. Evaluasi pendidikan, yaitu cara-cara untuk mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar anak didik atau siswa. Alat-alat pendidikan, yaitu alat-alat yang digunakan pada saat melaksanakan pelajaran yang bertujuan untuk memudah dalam pendidikan. H. Lingkungan sekitar, yaitu keadaan ini sangat berpengaruh terhadap peserta didik atau siswa. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koni Sari Ruki. NIM saya 1820203052. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai konsep dan hakikat human capital. Konsep human capital muncul karena adanya pergeseran peranan sumber daya manusia. Human capital muncul dari pemikiran bahwasannya manusia merupakan aset
yang memiliki banyak kelebihan, yaitu kemampuan manusia apabila digunakan dan disebarkan tidak akan berkurang, melainkan bertambah baik bagi individu maupun organisasi. Berikut beberapa pendapat mengenai human capital itu sendiri. Menurut para ahli, di mana Bong mengatakan konsep human capital itu perlu diperhatikan dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek individu, modal manusia, dan kemudian bagaimana cara menjalankan modal tersebut. Pertama, aspek individu. Ya, dalam diri sangat diperlukan, sehingga akan dapat mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dengan baik. Hasilnya akan baik dan jelas apabila individu memiliki keinginan dan bertekad yang kuat untuk melakukan sesuai dengan teksnya. Kemudian yang kedua, modal manusia. Di dalam modal manusia ini, yang harus dimilikinya yaitu pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan juga keterampilan. 4 aspek ini yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Jadi perlu ditinjau dari mana asal dan sumbernya, baik dari pengelolaan sumber daya manusia maupun support dari pemerintah. Maka dari itu perlu digunakan metode-metode yang inovatif serta kreatif dalam menjalankan sebuah kegiatan. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjalankan modal tersebut? Individu haruslah mempunyai sasaran, dalam artian pandangan yang tepat, sehingga dampaknya akan baik dan bermanfaat. Maka yang diperlukan adalah pengorganisasian, pengawasan, dan juga perlu pengarahan. Kemudian, konsep human capital menurut Salahuddin, menurutnya manusia merupakan modal. Modal tersebut merupakan investasi. Maksudnya investasi di sini penanaman modal di kemudian hari. Melalui tindakan inilah maka akan memberikan dampak bagi kehidupan. Nah, kemudian memasuki dalam hakikat human capital. Dalam konteks organisasi, human capital mengacu pada nilai kolektif, yaitu bekerja sama, yang menjadi modal intelektual. Organisasi yang meliputi kompetensi, pengetahuan, keterampilan, kinerja, produktivitas, dan loyalitas bersama. Modal ini kemudian merupakan sumber dari inovasi dan kreativitas bagi para tim organisasi yang perlu terus diperbaharui secara organik. Maksudnya di sini penanaman, pelatihan supaya memiliki kemampuan yang terus berubah. Human capital dibutuhkan pada masa sekarang. Sebabnya berdasarkan pada yang pertama, kuatnya tekanan persaingan, keuntungan finansial maupun non-finansial. Yang kedua, pengakuan pimpinan bisnis dan politik tentang modal manusia dengan peningkatan kinerjanya. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan yang cepat yang ditandai adanya proses dan teknologi yang baru tidak akan bertahan lama apabila pesaing mampu mengadopsi teknologi yang sama. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya, dan selanjutnya akan disambung oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang berikutnya mengenai pendidikan sebagai human capital. Adapun alasan mengapa pendidikan sebagai human capital adalah karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini.
Seperti yang kita ketahui, peranan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangatlah penting, apalagi di era globalisasi yang serba maju saat ini, sehingga sumber daya manusia dituntut untuk bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, dunia pendidikan mau tidak mau harus dapat menciptakan wadah baik dalam sarana dan prasarana maupun dalam bentuk pelatihan sumber daya manusia yang terampil. Human capital merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan. Di setiap sekolah tentu memiliki upaya dan usaha agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kita dapat melihat pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula tingkat kehidupan ekonominya. Hal ini bisa terjadi sebab manusia yang lebih terdidik cenderung lebih produktif dibandingkan dengan manusia yang tidak terdidik. Mengapa mereka yang berpendidikan lebih tinggi memiliki cenderung untuk dapat hidup lebih baik? Sebabnya mereka memiliki keterampilan teknis yang diperoleh dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan adalah pengembangan keterampilan hidup atau lifestyle. Salah satu contohnya yaitu salah satu ciri negara maju adalah tinggi tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan sangat ditekankan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya, seperti adanya pelatihan skill, keterampilan dan pengetahuan tentang dunia, baik itu usaha maupun yang lainnya, agar menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, kompeten, kreatif, berwawasan luas, dan mempunyai integritas tinggi yang dibutuhkan oleh berbagai sektor usaha, baik sektor industri maupun yang lainnya. Jadi, oleh karena itu, keahlian dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Maka dari itu diperlukan usaha-usaha dan program-program untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu untuk menghadapi persaingan internasional, karena dunia kerja sangat menuntut untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Nanti akan disambung oleh saudari Sherly Widya Astuti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Widya Astuti. Di sini saya akan meneruskan pembahasan yang telah dibahas oleh kelompok saya sebelumnya. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara pendidikan dan human capital yang merupakan bagian dari hal yang sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan, karena di setiap sekolah tentu memiliki upaya agar pendidikan dapat berjalan dengan baik ataupun sesuai. Dan demikian juga telah dibahas dalam konsep pendidikan maupun konsep kapital bahwa harus ada individu, yaitu sekolah ataupun lembaga pendidikan yang mengelola untuk menjalankan model sesuai dengan objek. Demikian juga ada beberapa hubungan antara human capital ataupun pendidikan yang dibedakan menjadi 5 bagian, yakni yang pertama, dalam menjalankan pendidikan membutuhkan modal ataupun dana, yaitu modal yang didefinisikan sebagai basic needs dalam
menjalankan pendidikan. Modal dapat diperoleh melalui usaha yang dikerjakan di setiap sekolah, misalkan melalui dana pemerintah ataupun dana BOS, berguna untuk menunjang operasional sekolah-sekolah, atau juga dapat diperoleh melalui hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga ataupun donatur, karena pemanfaatan harus sesuai dengan objek ataupun sasaran yang sesuai dengan program di sekolah. Dan yang kedua, melalui human capital, pendidikan mengalami perkembangan berjalannya pendidikan ke arah yang baik. Hal itu dipengaruhi oleh human capital ataupun sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang baik dapat menunjang keberlangsungan pendidikan dengan baik juga. Perkembangan dan perubahan pendidikan kelihatan apabila pendidikan itu sendiri dapat berjalan ataupun terrealisasi secara baik dan sesuai dengan visi ataupun misi. Dan yang ketiga, kontribusi ataupun human capital dapat memberikan pertumbuhan pada pendidikan, karena pemikiran inilah ilmiah baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960 dalam pidato dengan judul pesan utama dari pidato tersebut, yang sederhananya kata-katanya itu bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi, ataupun pandangan lain menjelaskan bahwa pendidikan juga merupakan investasi yang dapat diberdayakan untuk memajukan bangsa dan negara. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan keberadaan sumber daya manusia yang ada sebagai sumber yang dapat memberikan kontribusi lebih dalam pendidikan. Saja ke pembahasan yang keempat, yaitu sumber daya manusia meningkatkan kualitas pendidikan di negara Indonesia, khususnya di pedalaman Jambi ataupun suku anak pedalaman yang tidak mampu mengelola sumber daya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pendidikan yang tidak memadai, bahkan ada yang tidak mencicipi pendidikan karena seperti program-program pemerintah. Hal ini disebabkan karena kehidupan yang nomaden dan sumber informasi tidak didapat ataupun tidak sampai. Tetapi sebenarnya apabila sumber daya dapat dikelola dengan baik, maka kehidupan di Indonesia tidak mengalami kemerosotan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kemakmuran pendidikan, yang berdasarkan sumber daya kehidupan pendidikan dipandang makmur apabila sumber dayanya dapat menunjang kegiatan dan aktivitas pendidikan secara berkesinambungan. Pendidikan yang memiliki sumber daya yang baik dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang bagus, dan artinya pun bahwa kemakmuran atau tersedianya fasilitas baik sarana maupun prasarana maju karena sumber daya manusia yang dikelola dengan baik. Baiklah, video presentasi kami cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.